di tengah berbagai kekisruhan yang belakangan ini sering terjadi, terutama kekisruhan yang diperbuat oleh para pejabat dan para petinggi bangsa, banyak sekali pihak-pihak yang bertanya, kemanakah Wakil Presiden Republik Indonesia kita, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Karena di tengah begitu banyak persoalan-persoalan yang krusial, persoalan-persoalan yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi, posisi Wakil Presiden itu nyaris tidak pernah muncul ke publik. Misalnya mulai dari persoalan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang, sampai hari ini kekisruhannya belum tuntas, terutama soal bagaimana mengungkap aktor utama yang kemudian membuat pagar laut sepanjang 30 km itu. Begitupun misalnya ketika ada Badan Gizi Nasional yang mencoba untuk mengusulkan serangga, belalang, dan ulat sebagai salah satu menu alternatif yang akan diberikan kepada adik-adik kita soal makan bergizi gratis, menimbulkan reaksi yang negatif dari rakyat, tapi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia juga tidak pernah muncul. Ataupun misalnya ketika kisruh yang teranyar terkait dengan kebijakan Kementerian SDM yang awalnya mengharamkan pedagang eceran menjual tabung gas 3 kg, menimbulkan kontroversi dan kegaduhan, Wakil Presiden Republik Indonesia kita yang terhormat juga tidak pernah kelihatan di mana posisi dan statement-statementnya yang pastinya ditunggu berpihak kepada kepentingan rakyat. Bahkan ketika ada adik kita di Kota Medan beberapa waktu yang lalu, hanya gara-gara misalnya menunggak SPP 3 bulan, kemudian diperlakukan tidak adil, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu banyak peristiwa-peristiwa politik yang ini tentu membutuhkan seorang pemimpin yang tampil ke permukaan, tentu memberikan satu statement dan pembelaan bagaimana pemimpin di negara kita ini berpihak kepada rakyat. Di antara begitu banyak kekisruhan itu, kalau saya baca rata-rata secara umum, terutama di media sosial, terutama di media-media online, salah satu sosok yang paling banyak dimention, salah satu sosok yang paling banyak dicari oleh rakyat adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu faktornya dua hal. Pertama, beberapa waktu yang lalu semua orang tahu ada yang disebut dengan launching program Lapor Mas Wapres. Program yang sangat inovatif, program yang sangat segar, program yang tentu saja sangat agresif, terutama untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang di negara kita sampai hari ini belum tuntas. Jadi wajar kalau kemudian program Lapor Mas Wapres itu ditagih ketika ada kekisruhan terkait dengan tabung gas 3 kg. Wajar kalau kemudian peran-peran Wakil Presiden ditanyakan misalnya ketika ada sengkarut yang terkait dengan bagaimana pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang dan seterusnya dan seterusnya. Karena publik tahunya program Lapor Mas Wapres itu adalah program jemput bola, di mana program-program itu nantinya akan didesain untuk mendeteksi bagaimana persoalan-persoalan yang ada di negara kita, mulai persoalan hukum, persoalan sosial, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, itu tuntas setuntas-tuntasnya. Dulu ada klaim, ketika launching pertama kali program Lapor Mas Wapres ini adalah program yang sangat inovatif dan solutif. Tentu sebagai buah dari gagasan brilian dari seorang Wakil Presiden Republik Indonesia yang masih sangat belia, masih sangat muda, memiliki jiwa yang tentu saja menggebu-gebu. Bagaimana persoalan kebangsaan kita itu jangan seperti yang masa lampau, tapi adalah bagaimana persoalan yang terjadi hari ini itu bisa tuntas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi wajar kalau begitu banyak kekisruhan-kekisruhan belakangan ini, salah satu sosok yang paling ditanya itu adalah posisi Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu yang kedua argumennya adalah, kita ingat sepanjang kampanye pemilu di 2024, sosok Wakil Presiden Indonesia saat ini, Mas Gibran, itu kan begitu banyak diapresiasi, terutama oleh para pendukungnya, yang mereka punya satu sebutan yang menurut saya sampai hari ini saya ingat betul. Misalnya Gibran itu selalu diklaim adalah sebagai sosok yang sangat suhu, bukan cupu. Bahkan ada tagline yang dibuat sepanjang kampanye, dikatain cupu, nyatanya suhu. Itu adalah satu tagline dan satu pemosisian politik. Bagaimana Gibran yang sejak awal proses pencalonannya untuk menjadi Wakil Presiden di Republik Indonesia di underestimate, ingin dibantah
Bahwa Gibran itu adalah sosok pemuda, anak muda yang memiliki prestasi yang cukup panjang, memiliki portofolio yang mentereng yang sangat layak untuk diandalkan. Dan bahkan kita tahu, sekelas Mahfud MD, sekelas Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terkesan dipermalukan saat debat kandidat. Itu kan menunjukkan bahwa Gibran dengan sosoknya yang sangat muda tentu diapresiasi bagaimana ini. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentu sangat menarik ya apa yang dibahas oleh saudara kita Adit Pripno mengenai situasi dinamika politik yang terjadi saat ini, apalagi mengenai wapres kita. Bagaimana peran sebagai wapres? Tentu sebagai pemimpin harus memiliki etika, memiliki integritas yang sangat tinggi, dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Tentu yang diharapkan masyarakat adalah pemimpin bekerja dengan nyata, bukan hanya bekerja secara omong-omong doang. Tentu peran Gibran pada saat ini dicari-cari oleh di tengah masyarakat. Tentu pembahasan dari saudara Adi Pripno ini mengarah ke sana karena membahas tentang pagar laut pun Gibran tidak pernah terlihat. Bahkan di tengah goncangan gas LPG yang sangat langka, bahkan viral di media sosial, Gibran pun dicari warga. Bagaimana Gibran sebagai wapres? Apakah dia bekerja? Tentu pertanyaan-pertanyaan terhadap Gibran. Bagaimana dia memperankan sebagai wapresnya? Apakah dia bekerja? Tentu itu akan ditagih oleh masyarakat. Tentu kita bisa lihat seperti apa dikatakan oleh Andi Pripno ini. Tentu Gibran pada saat perdebatan di tahun 2029, Gibran yang berusaha ingin memalukan Mahfud MD. Tentu di saat itu masyarakat mengatakan Gibran ditengok-tengok diam tapi memiliki power. Tentu di saat perdebatan tersebut nama Gibran sangat memiliki power yang sangat tinggi dalam kepemimpinan, sehingga masyarakat memilih. Tapi namun sekarang apakah Gibran bekerja secara terang-terangan, apakah secara nyata? Tentu Gibran saat ini sibuk dengan makan gratis, bagi-bagikan bansos. Apakah itu sebuah kinerja dari wapres? Tentu ya, tetapi apakah cuman pekerjaan wapres saja membagi makan gratis? Tentu tidak. Tetapi bagaimana dia menaruh kepedulian terhadap negara ini, dalam berbangsa negara, dalam kebutuhan masyarakat, dalam berpolitik, dan lantas para mafia-mafia yang berusaha merusak negara ini. Tentu itu peran wapres harusnya. Bukan hanya membagi makan gratis, bukan hanya membagi bansos-bansos gratis agar media mengupload dia dan tenar. Tentu tidak. Yang diharapkan masyarakat bagaimana berintegritas terhadap kepedulian masyarakat, kepedulian Gibran terhadap rakyatnya, untuk mendengarkan keluh kesah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tentu itu yang harus Gibran tagih, yang harus tanyakan terhadap masyarakat. Tentu makan gratis pun banyak dikritik oleh masyarakat. Tentu makan gratis pun masih diancang-ancang merugikan negara. Bahkan PPh 2 pun. Dan bahkan kepemimpinan saat ini tentu kita tidak tahu apa ke depannya. Tentu kita bisa lihat teman-teman, dengan program makan gratis ini pun tentu memakan biaya yang sangat banyak. Tetapi ya sudahlah, kita serahkan terhadap Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia ini, selaku pemimpin. Tentu kita menyerahkan kepada Prabowo Subianto menjalankan mandat yang telah dijanjikan kepada masyarakat untuk melanjutkan program-program atau mewujudkan segala rencana program unggul Prabowo Subianto ke depannya. Tentu itu yang kita harapkan. Tetapi pada saat ini banyak diperbincangkan di media sosial mengenai peran Gibran sebagai wapres. Tentu masyarakat juga akan mempertanyakan gimana Gibran sebagai wapres, sebagai wakil presiden.
Apakah Prabowo melepaskan Gibran begitu saja? Apakah Prabowo juga sudah mengetahui betapa kualitasnya Gibran? Tentu Gibran memang masih muda. Pencalonan Gibran pun banyak pro kontra terhadap Gibran. Gibran dianggap tidak memiliki pengalaman. Gibran belum matang dalam dunia politik. Banyak teman-teman. Jadi kita tidak heran lagi ketika banyak pengamat politik atau masyarakat menganggap Gibran tidak bisa diandalkan. Ya, kalau kita lihat memang tentu kita juga tidak bisa meremehkan Gibran. Kita juga menyampaikan ini agar Gibran sadar dan bekerja, bukan hanya fokus satu pekerjaan saja, tetapi bagaimana dia harus mendengarkan keluh kesah atau bagaimana pesan-pesan dari masyarakat. Tentu itu yang harus Gibran kerjakan, bagaimana mengelola ekonomi, bagaimana memberantas para koruptor atau mafia-mafia yang merajalela di negara kita, yang benar-benar merusak negara ini, yang sudah terbukti merusak negara itu. Tentu Gibran harus turun tangan, bukan hanya duduk di istana ataupun duduk di mana saja, tetapi harus bergerak sebagai wapres. Tentu masyarakat juga memberikan percaya terhadap Gibran, yang seharusnya Gibran harus bergerak tanpa harus instruksi dari Presiden Republik Indonesia. Tentu itu yang kita harapkan. Tapi sudahlah teman-teman, tentu kita bisa lihat bagaimana kinerja dari Gibran. Kita harapkanlah bagaimana nanti ke depannya, bagaimana untuk mewujud Indonesia emas di tahun 2045. Itu yang kita harapkan teman-teman. Tetapi bagaimana Prabowo juga mengelola keuangan negara ini. Dan kita ketahui bahwasanya program makan gratis tentu memakan biaya yang sangat banyak. Tetapi kita tidak membahas itu, tetapi membahas Wapres, Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Wakil Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung dari Presiden Republik atau mantan ketujuh Presiden Republik Indonesia. Tentu kita tidak heran lagi bahwasanya Gibran dengan pidatonya para tentu banyak juga dikomen oleh masyarakat. Apakah Gibran layak menjadi Wapres? Ya, kita bisa lihat dia juga sebagai Wapres. Tetapi ya, ini suatu pelajaran bagi Gibran, bukan hanya fokus buat satu bidang, tetapi Gibran harus lebih agresif lagi sebagai Wapres, sebagai Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Harus agresif, harus antusias terhadap masyarakat, harus antusias dalam dunia politik. Dan tentu kita harapkan adalah bagaimana dia harus menghancurkan mafia-mafia yang merusak negara ini. Teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar, agar kita bisa saling tukarkan pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI GR 2045.